the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious born from the days. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine.
Shalom, selamat pagi, Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Tentu semua pada sehat-sehat selalu. Di saat ini, dengan kesekian kalinya, kita masih tetap mengikuti ibadah online semasa pandemi Corona. Baiklah, saya akan membacakan warta jemaat pagi ini. Pendeta, majelis, dan jemaat Po Klenteng Agung mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, opa oma, jemaat Po Klenteng Agung yang saat ini mengikuti ibadah online Gereja Po Klenteng Agung di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah merupakan ungkapan syukur kita melalui kehidupan persekutuan jemaat. Hari ini adalah Minggu Advent yang ketiga. Pendeta dan majelis mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Berikutnya, hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Semrit Nenoliu STH Amin. Persembahan minggu lalu dapat dilihat pada warta jemaat yang sudah dibagikan melalui grup sektor masing-masing. Berikutnya, pendeta, majelis, dan jemaat Po Klenteng Agung mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Informasi lainnya, untuk mendukung pelayanan gereja kita, Po Klenteng Agung, Bapak Ibu saudara-saudari dapat memberikan persembahan dengan dua cara. Yang pertama, penyampaian secara langsung ke gereja, dan yang kedua ditransfer ke rekening gereja. Ketiga, untuk uang persembahan sekolah minggu dapat dikumpulkan setiap hari Rabu, minggu terakhir. 4. Berdasarkan rapat pleno pada tanggal 18 Oktober 2020 untuk memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat, Majelis Jemaat akan mengadakan beberapa rangkaian acara, yaitu 1. Natal Sekolah Minggu pada tanggal 20 Desember 2020. Pelaksanaannya akan dibantu guru-guru sekolah minggu. Kedua, perayaan malam Natal pada tanggal 24 Desember 2020. 3. Ibadah Natal pada tanggal 25 Desember 2020. Mohon dukungan doa dari jemaat. 5. Dalam rangka menyambut Hari Natal 2020, Komisi Pemuda akan melakukan acara bakti sosial atau Christmas Carol yang akan diadakan pada tanggal 19 Desember 2020 di daerah Depok dan sekitarnya. Acara ini bertujuan untuk berbagi kasih kepada saudara-saudara tunawisma kita yang akan membutuhkan. Untuk mendukung kegiatan tersebut, kami mengadakan pencarian dana berupa sumbangan sukarela dan penjualan makanan lewat pemesanan online dengan sistem pre-order. Untuk pemesanan makanan, jemaat dapat menghubungi Saudari Anggreani dengan nomor telepon 089 53 110 5805 atau Saudari Elia Kristina Berdanete dengan nomor telepon 0822 46997051. Sumbangan sukarela berupa uang dapat diberikan lewat nomor rekening teman pemuda kami, yaitu Saudari Anggreani dengan Bank BCA, nomor rekeningnya 050150870045 atau Saudari
Elia Kristina Berdanete dengan Bank BNI nomor rekening 0469290672. Mohon dukungan dan doa jemaat. 6. Pekan Keluarga PO Klenteng Agung akan dimulai pada hari ini tanggal 13 Desember 2020. Distribusi renungan Pekan Keluarga akan dikoordinir oleh Majelis Koordinator Sektor masing-masing. Persembahan Pekan Keluarga tahun 2020 dapat diserahkan dengan 2 cara. Yang pertama, langsung ke gereja pada hari Minggu 20 Desember 2020 pukul 11.00 sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, atau dapat ditransfer ke rekening BRI Gereja PO Klenteng Agung. Jemaat dapat melakukan transfer dapat diinformasikan ke Majelis Koordinator Sektor atau Majelis Bendahara 1. 7. Pada tanggal 20 Desember 2020 akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus akhir tahun dan pelaksanaannya dilakukan di rumah masing-masing, dipandu secara live streaming di gereja. Mohon jemaat mempersiapkan diri. Anggur dan hosti akan didoakan pada tanggal 15 Desember 2020 dan bisa diambil di gereja mulai tanggal 16 sampai tanggal 17 Desember 2020 pukul 10.00 sampai pukul 12.00 atau pukul 17.00 sampai pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Berita sakit, dirawat di RS MMC Kuningan, Bapak Aksiono, mohon dukungan doa jemaat. Demikian warta jemaat di pagi ini. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah. Kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat diundang bangkit berdiri dan kita awali dengan menyanyikan dari NKB nomor 7, bait 1 dan bait yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah minggu hari ini, Minggu Adventus yang ketiga saat ini, dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah minggu Advent ketiga ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus
menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Nas pembimbing sebagai nas tema bagi kita dalam ibadah minggu saat ini terambil di dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Allah sebagai nas pembimbing bagi kita sekalian. Saudara-saudara jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dalam kesempatan ibadah minggu hari ini, minggu Advent yang ketiga ini, kembali Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, Tuhan memberikan kepada kita peluang untuk datang menghadap altar kekudusannya sembari mengaku dosa-dosa kita secara pribadi, keluarga dan persekutuan yang kita lakukan, pikirkan di sepanjang hari-hari kemarin, khususnya sepekan kemarin. Dan karena itu mari kita berdoa memohon pengampunan atas dosa-dosa kita di hadapan Allah. Terlebih dahulu secara pribadi kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, di kaki Tuhan saat ini, itu semua karena anugerah-Mu dan juga karena kami mencoba melangkah, memberanikan diri datang di hadapan hadirat-Mu. Kami malu, kami penuh dengan noda dan dosa, tetapi dalam anugerah-Mu kami dimungkinkan untuk datang. Dan karena itu kini kami memohon pengampunan di hadapan hadirat-Mu dengan hati yang remuk dan dalam ketulusan. Ampunilah kami sebagai pribadi, keluarga dan persekutuan atas setiap pikiran, perkataan dan perbuatan kami, sikap kami yang tidak menyukakan hati Tuhan di sepanjang sepekan kemarin khususnya. Inilah kami umat-Mu yang mengaku dosa di hadapan hadirat-Mu. Ampunilah kami, demi Kristus Yesus kami berdoa dan mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, setelah melalui doa juga kidung pujian kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, maka kini dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa dari Allah menurut kesaksian Alkitab sebagaimana tercatat di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Yesaya 55 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah firman Allah sebagai berita anugerah, berita pengampunan dosa bagi kita sekalian. Dan
Di atas dasar kebenaran firman Tuhan ini selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa bagi saudara-saudara sekalian, bagi kita sekalian telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri. Bahwa ada petunjuk hidup baru bagi setiap orang, bagi saya dan saudara yang telah menerima anugerah pengampunan dosa dari Allah. Dan petunjuk hidup baru bagi kita saat ini terambil di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Filipi 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Saudara-saudara mengikuti sembari menyimak, saya membacakannya untuk kita sekalian. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, demikianlah judul perikopnya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermenggah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersuka citalah dengan aku. Demikianlah firman Allah sebagai petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Roh Kudus kiranya menolong, menyanggupkan, memungkinkan kita sekalian untuk mewujudkannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Amin. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam pastilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya membakar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendoakan anak-anak kita yang masih kecil, masih batita, masih balita, juga ibu-ibu yang sedang mengandung di tengah keluarga mereka masing-masing. Dan karena itu kepada para ibu yang mengandung dan anak-anak untuk berdiri di tengah keluarga masing-masing untuk kita doakan. Mari kita berdoa. Ya Allah,
Kami berdoa dan menyerahkan kekasih-kekasih kami, para ibu yang sedang mengandung buah hati di dalam rahim mereka, juga anak-anak atau cucu-cucu jemaat yang masih kecil, yang masih batita, yang masih balita, yang juga berdiri di tengah persekutuan, di tengah keluarga mereka masing-masing. Kami menopang, menatang mereka ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Sertai Tuhan berkati kekasih-kekasih kami ini, para ibu dalam masa kehamilan mereka. Biarlah Tuhan kawal, Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan dampingi, Tuhan bantu mereka melewati bulan-bulan kehamilan mereka sampai pada hari, waktu, jam yang tepat mereka boleh dapat melahirkan dengan sehat dan selamat, dan kami bersama dengan mereka dan keluarga mereka bersyukur bersuka cita atasnya. Kami juga berdoa dan menyerahkan anak-anak atau cucu-cucu jemaat-Mu yang berdiri di tengah persekutuan dalam keluarga mereka bersama orang tua, pendamping, atau opa, oma mereka, kakak, nenek mereka. Tuhan sertai dan berkati anak-anak kami ini dalam pertumbuhan iman, fisik dan psikis mereka, agar mereka kelak setelah dewasa secara fisik dan terutama secara rohani, mereka dapat mengakukan iman percaya mereka secara pribadi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan juga kami berdoa untuk jemaat-Mu, Jemaat Gereja Poklenteng Agung, setiap keluarga, rumah tangga, pasangan suami istri Kristen yang telah lama berumah tangga dan belum mendapatkan keturunan buah hati, dan saat ini mereka berdoa di hadapan hadirat-Mu. Dengarkanlah doa umat-Mu, jawablah mereka ya Bapa sesuai dengan kehendak-Mu. Juga kami berdoa untuk setiap keluarga yang masih mengharapkan lagi kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Tuhan juga berkenan mengaruniakannya kepada mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu, para orang tua kami yang juga mungkin berdoa untuk anak menantu atau keluarga kerabat mereka, keluarga kerabat dari jemaat, sahabat, handai tolong mereka yang juga meminta topangan doa untuk kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Tuhan, dengarkan umat-Mu, dengarkan seruan dan doa umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami, inilah doa kami untuk kekasih-kekasih kami yang berdiri di tengah persekutuan, di tengah keluarga masing-masing. Dengarkan kami, sebab kami menaikkan doa kami kepadamu dalam Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami yang setia. Amin. Para ibu yang sedang mengandung dan anak-anak, adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Allah, sabda Allah. Dan karena itu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Terlebih dahulu kita berdoa. Kami akan mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman tertulis dalam Alkitab yang hendak kami baca dan kami renungkan dalam kesempatan ibadah Minggu Adventus yang ke-7 hari ini. Roh Kudus menolong kami sekalian agar kami dapat memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan keimanan kami, khususnya dalam masa penantian, dalam masa-masa Adventus ini, terutama penantian kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Bersabdalah, kami sedia mendengarkannya. Di Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, bahan bacaan Alkitab bagi kita dalam kesempatan ibadah Minggu Advent ketiga ini terambil di dalam Yesaya 61 ayat 4 dan ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Yesaya 61 ayat 4, karena tanggung kita membaca ayat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saudara-saudara mengikuti sembari menyimak, saya membacakannya bagi kita sekalian sekali ini lagi. Kabar selamat kepada Sion, judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi
akan menjadi kepunyaanmu, sebab Aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Berbahagialah setiap orang, saya dan atau saudara-saudara yang mendengarkan firman Allah, merenungkan, menghayati, meresapi, dan melakukannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya. Maranatha. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan, jemaat Gereja Pok Lenteng Agung sektor 1, 2, 3, dan 4, opa, oma, kakek, nenek, eyang putri, eyang kakung, bulang, dan sebagainya. Sebutan-sebutan yang lain untuk para orang tua dari berbagai latar tradisi suku. Juga Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan, atau jemaat simpatisan, jemaat gereja atau pok lain yang turut juga beribadah bersama, atau warganet Kristiani yang juga mengakses link atau channel YouTube Ibadah Minggu Gereja Pok Lenteng Agung pada hari ini untuk kita beribadah bersama. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Semoga gaung, bahana, nuansa, keceriaan, sukacita Natal makin terasa meresap dalam batin kita, lalu kemudian terekspresikan mewarnai hari-hari hidup kita ketika kita telah melewati 2 minggu Adventus. Minggu Adventus yang pertama per tanggal 29 kemarin, dan tanggal 6 minggu Adventus yang kedua, dan hari ini kita berada di hari Minggu Adventus yang ketiga. Ada beberapa momentum Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan dalam konteks berpok Lenteng Agung, berumah besar bersama. Di Pok Lenteng Agung ini, hari ini adalah merupakan hari pertama kita akan memasuki pekan keluarga dalam sepekan ke depan. Lalu persis di penghujung pekan keluarga itu kita akan bersama-sama mengingat, mengenang, menghayati, meresapi, dan memaknai kembali peristiwa yang paling memilukan sepanjang sejarah perjalanan hidup manusia, sepanjang sejarah peradaban. Peristiwa sadis, peristiwa berdarah, peristiwa memilukan di Bukit Tengkorak, Bukit Kalvari pada lebih dari 20 abad yang lalu. Kematian Kristus Yesus melalui pelayanan sakramen perjamuan kudus Tuhan di gereja kita. Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat Tuhan, tema yang diberikan oleh PGI dalam baki untuk bacaan kita hari ini adalah kabar sukacita. Kabar sukacita. Bacaannya bacaan leksionari, ada 4 bahan bacaan yang tertampilkan, terajukan untuk kemudian dapat diacu sebagai bahan bacaan, dan kami, saya dan pelayan, penata layanan dan unsur pelayan memilihkan bagi kita Yesaya
61 ayat 4 dan ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 atau 4 sampai 11 seperti yang telah saya bacakan untuk kita sekalian Bapak Ibu Saudara-saudara. Kabar sukacita. Saudara-saudara, mari ambil waktu barang 20 sampai 30 detik ke depan. Bapak Ibu merefresh, menyegarkan ulang memori Bapak Ibu untuk mengingat kabar sukacita apakah yang telah pernah Bapak Ibu Saudara-saudara terima, dengar. Lalu setelah itu mari coba ingat lagi saat kabar sukacita itu datang dan menghampiri Bapak Ibu Saudara-saudara, situasi kehidupan Bapak Ibu, situasi batin Bapak Ibu Saudara-saudara seperti apa? Apakah memang sudah ada suasana sukacita sebelumnya sehingga kehadiran kabar sukacita tadi hanya menambah kesukacitaan yang ada? Ataukah ketika itu Bapak Ibu sedang berjalan dalam perjalanan kehidupan yang biasa saja, lalu kemudian ada kabar sukacita dan Bapak Ibu meresponnya dengan bersukacita sedapatnya, seadanya? Ataukah kabar sukacita itu datang manakala dia sangat diharapkan, sangat ingin didengarkan, yaitu keadaan yang penuh dengan carut-marut kehidupan, keadaan yang tidak menentu. Lalu dalam keadaan yang tidak menentu itu ada kabar sukacita bahwa keadaan akan segera kembali menentu dan berjalan seperti sedia kala, seperti semula, seperti saat-saat sebelumnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kabar sukacita dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu, khususnya pada pasal-pasal terakhir kitab Yesaya ini, kabar sukacita itu adalah sesuatu yang bersifat keakanan, sesuatu yang bersifat futuristik, berupa janji pembebasan Allah atas realitas kekinian umat Israel pada waktu itu yang notabene sedang terbelenggu dalam situasi kehidupan di mana mereka berada dalam pembuangan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mereka terbuang. Mereka mengalami situasi yang sangat mengenaskan. Mereka jauh dari negeri mereka. Mereka tidak dapat menjalani kehidupan secara layak. Mereka hidup di negeri buangan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan dalam situasi seperti itu, Allah seolah-olah lepas tangan. Allah membiarkan mereka untuk sejenak mengalami situasi tertawan, situasi tidak bebas, situasi terbelenggu dalam saat mereka akan menjalani kehidupan mereka. Dan di bagian akhir dari kitab Yesaya ini, Nabi Yesaya kembali menyerukan, sesungguhnya dalam konteksnya Nabi Yesaya menyerukan seruan tentang tahun Yobel. Tahun Yobel, tahun pembebasan. Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatikan bagian ini. Bapak Ibu bisa setelah ini atau barangkali sebagian yang sempat bisa langsung googling, browsing di internet. Tapi saya ingin Bapak Ibu juga mendengarkan ini. Kita mengenal hari Sabat, 6 hari bekerja, lalu hari ke-7 semua orang harus beristirahat.
Lalu kemudian juga ada tahun Sabat. Tahun pertama sampai dengan tahun ke-6 orang Israel boleh mengolah tanah. Tetapi pada tahun yang ke-7 mereka harus berhenti. Allah yang hebat, Allah yang tidak hanya menghargai manusia, tetapi Allah juga yang menghargai ciptaannya, bahwa tanah juga punya hak untuk beristirahat. Maka dalam tahun yang ke-7 tanah tidak boleh diolah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan setelah 7 tahun Sabat, 7 kali 7, 49 tahun, maka kemudian orang Israel akan masuk kepada yang namanya tahun Yobel. Jubileum. Tahun Yobel itu, di tahun Yobel itu, tahun ke-50 itu, tanah itu beristirahat 2 tahun. Dia beristirahat untuk 7 tahun terakhir, dia tidak boleh diolah. 6 tahun terakhir dia tidak boleh diolah, 1 tahun. Lalu kemudian tahun Yobel sendiri 1 tahun. Hebatnya Tuhan itu, pada musim tuai tahun ke-6 dan tahun ke-49 atau tahun 48 lebih sekian, Tuhan selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan umat Israel pada waktu itu untuk setahun ke depan atau untuk 2 tahun ke depan. Yang mau ditekankan dalam kaitan dengan kabar sukacita adalah di tahun Yobel tanah dibebaskan. Setiap orang Yahudi, setiap orang Israel diberi hak pusaka atas tanah. Telah dibagi untuk 12 suku, kecuali suku Lewi. Lalu karena kehidupan yang tertekan, maka tidak sedikit orang Israel yang menggadaikan atau bahkan menjual tanah mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk menyambung hidup, untuk bertahan hidup dalam kehidupan mereka. Karena situasi hidup yang sulit, dan karena itu tanahnya dijual. Dan pada tahun Yobel, setiap tanah yang telah dibeli wajib dikembalikan kepada pemiliknya semula. Orang-orang miskin, orang-orang yang telah kehilangan hak atas tanah mereka karena dijual, kini bisa mendapatkannya kembali pada tahun Yobel. Itu kabar sukacita untuk mereka yang menderita, mereka yang miskin, mereka yang nyaris melarat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kecuali itu, di tahun Yobel, seperti yang kita ketahui, bahwa di zaman itu marak terjadi penjualan dan pembelian, budak belian. Di tahun Yobel, semua budak dibebaskan. Itu kabar sukacita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu kabar sukacita untuk para budak, untuk orang-orang yang terbelenggu dalam perbudakan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat Tuhan, itulah makna sukacita bagi umat Israel pada waktu itu, di mana meskipun itu masih bersifat keakanan futuristik, sebuah janji yang masih harus ditepati di waktu ke depan, tetapi mereka menyambutnya dengan sukacita oleh karena mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka adalah Allah yang setia, yang tak pernah mungkin ingkar janji ketika dia menjanjikannya. Dalam situasi kehidupan kekinian kita, ketika kita menyongsong Natal di tahun ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, saudara-saudara menerima kabar sukacita Natal di tahun ini dalam suasana kehidupan seperti apa? Slide berikut akan menolong kita untuk lebih memahami tema ini dan menariknya lebih dekat dalam perjalanan kehidupan kita sebagai pribadi, juga sebagai sebuah persekutuan. Selamat menyaksikan. Dalam memperjuangkan hidup ini, ada kalanya kita lelah, ada kalanya kita merasa tidak mungkin. Sampai kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak pernah lagi berpihak kepada kita. Masalah demi masalah, ujian demi ujian. Orang-orang yang dulu memuji kita kini mulai menghina kita. Orang-orang yang dulu dekat kini mulai menjauh. Orang-orang
mulai menjatuhkan dengan kata-kata yang menyakitkan. Hidupmu mulai berantakan, mimpi yang dulu kamu bangun mulai memudar. Kamu patah, kamu kehabisan tenaga. Kamu merasa kehilangan harga. Kini kamu seorang diri dalam kegelapan tanpa teman. Semua sudah memandang kamu sebelah mata. Bahkan orang-orang yang kamu cintai mulai kehilangan kepercayaan. Dan sekarang kamu berada di titik yang paling rendah. Kawan, hatimu boleh patah, matamu boleh basah, tapi kamu jangan pernah menyerah. Kamu akan mampu hadapi semuanya karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya tahu ini tidak akan mudah. Saya tahu saya cuma bisa bicara tanpa melihat betapa susahnya dirimu. Tapi siapa lagi yang bisa membuat dirimu bangkit? Tidak ada. Tidak ada satupun. Yang bisa membuat dirimu bangkit dan berdiri adalah dirimu sendiri. Orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, atau kenyamanan. Tapi mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, hinaan, dan air mata. Menjadi luar biasa itu selalu butuh waktu, kawan. Tidak ada yang instan. Kamu harus mengalami kesakitan, karena kesakitan yang akan membuat kamu lebih kuat. Kamu harus mengalami kelelahan, karena kelelahan hanya dimiliki oleh orang-orang yang mau berjuang. Karena sang pemalas tidak akan pernah merasakan lelahnya berjuang. Kamu harus mengalami hinaan, karena hinaan yang akan membuat kamu dewasa. Sehingga pada saat kamu sukses nanti, kamu akan sukses secara mulia tanpa menghina orang lain. Bangkit dan kembalikan percaya dirimu, karena tidak ada yang bisa menolong dirimu dari keterpurukan kecuali dirimu sendiri. Seekor burung yang hinggap di pohon tidak pernah khawatir akan rantingnya yang patah. Karena kepercayaannya bukan terletak pada ranting, tapi dia selalu percaya terhadap sayapnya sendiri. Para pemenang tidak pernah menjadi lemah terhadap semua masalah, karena dia selalu percaya bahwa sukses atau tidaknya dia tergantung pada dirinya sendiri. Percayalah, Tuhan selalu menciptakan masalah, selalu beserta solusi. Kegagalan yang terjadi akan membentuk kamu menjadi pribadi yang lebih kuat. Sukses bukan tentang uang, mobil, ketenaran, atau rumah yang besar. Tapi sukses adalah bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kamu akan jatuh berkali-kali menuju jalan kesuksesan. Tapi yang paling penting adalah bukan pada saat kamu jatuh, tapi bagaimana kamu bisa bangkit lagi pada saat kamu terjatuh. Dan ketika kamu bangkit, percayalah, kamu akan lebih kuat dari sebelumnya. Kamu boleh capek, kamu boleh sakit, kamu boleh menangis, tapi jangan sampai kamu mengizinkan kata menyerah masuk di kepala kamu. Jika kamu memilih berhenti dan menyerah, kamu tidak akan pernah merasakan betapa hebatnya dirimu. Jangan pernah ragukan dirimu, karena Tuhan tidak pernah meragukan kamu. Terima kasih. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, hidup yang dikaruniakan oleh Tuhan, hidup yang didesain oleh Tuhan dan diri kita, tidak untuk tujuan supaya kita imun dan kebal terhadap persoalan, permasalahan, penderitaan. Ada titik di mana hidup akan membawa kita untuk mengalami situasi di mana kita digiring untuk dibawa kepada titik terendah dengan level spiritualitas yang terendah pula, di mana ketika seperti itu
orang-orang bisa berpikir untuk mempertanyakan seperti slide tadi. Tuhan seolah tidak lagi mengurusi dan berurusan dengan hidup kita. Kadang kita menjalani kehidupan dengan begitu lonely, tanpa teman, tanpa sahabat. Mereka yang tadinya teman dan sahabat, kemudian perlahan mundur dan meninggalkan kita. Tetapi dalam situasi seperti itu, pilihan ada di tangan kita, di diri Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita memilih untuk tidak keluar dan diam dan menjalani hari-hari dengan status quo, dengan apa adanya, maka Tuhan pun tidak bisa berbuat banyak. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan tidak bisa memaksa kita, Tuhan tidak bisa menyeret kita untuk membawa kita kepada titik yang Dia kehendaki dalam hidup ini. Kita harus memilih untuk bangkit, untuk keluar dari situasi itu. Dan itu hanya mungkin ketika kita percaya kepada kabar sukacita, berita Injil, gospel, good spelling, kabar baik, kabar sukacita tentang Allah yang menjadi manusia, yang sedang kita coba untuk kenang, hayati dan maknai ulang kehadirannya melalui perayaan Natal kita, juga yang sedang kita songsong kedatangannya untuk kali yang kedua. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita, dan karena itu kita harus bangkit menjalani kehidupan di tengah situasi sulit, di tengah situasi kehidupan yang masih didera oleh pandemi COVID-19, di tengah situasi pergumulan-pergumulan pribadi dan keluarga kita. Biarlah kita tidak kehilangan kedalaman, kesejatian, makna Natal, dan kita tetap mengalami sukacita Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Bangkit, songsong, dan rayakan kelahirannya. Ingat bahwa Dia akan datang kembali untuk kali yang kedua. Jangan lupa, hari Minggu depan kita akan selami, ingat, renungi, hayati dan maknai ulang peristiwa pilu kematiannya, bahwa Dia tidak hanya menjadi bayi mungil di Bethlehem yang tak berdaya, tapi Dia segera menjadi dewasa dan menempuh jalan pilu menuju ke Kalvari melalui pelayanan sakramen perjamuan kudus Tuhan akhir tahun di gereja kita. Juga selamat memasuki pekan keluarga pada sore atau malam hari nanti sampai minggu depan. Selamat hari Minggu Advent ketiga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Ketika kabar sukacita yang kami terima sebagai pribadi dan keluarga, juga sebagai persekutuan, kami kembali digairahkan. Meskipun kami menerima kabar sukacita itu, mungkin sebagian dari kami dalam keadaan yang hidup dalam keterluntaan, keterlukaan, ketidakberdayaan, bahkan nyaris tak dapat bangkit untuk menjalani kehidupan. Tapi kami diingatkan bahwa ketika kami mendengar dan meresponi kabar sukacita dari Tuhan, kabar kehadiran Tuhan, janji Tuhan, pengharapan dalam Tuhan, maka kami akan tetap dan terus percaya bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami, walaupun ada saat di mana kami merasa seolah sendirian menjalani hidup ini tanpa Tuhan, tanpa teman, tanpa sahabat, tanpa saudara sekalipun. Ingatkan kami akan firman-Mu, biarlah berita sukacita bagi Israel tentang tahun Yobel. Biarlah berita sukacita, kabar baik tentang kedatangan Tuhan ke dalam dunia Sang Immanuel, kami tetap dan terus hayati dalam perjalanan kehidupan kami. Jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri bersama-sama dengan segala orang percaya pada segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Allah berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah masing-masing kita dan secara bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, seperti yang lazim kita lakukan dalam konteks berpoklenteng agung kita, bahwa di setiap hari Minggu sebelum hari Minggu di mana kita akan menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus Tuhan, maka selalu dibacakan akta persiapan pribadi dari jemaat, dari kita sekalian dalam saat kita akan menyambut pelayanan sakramen perjamuan kudus Tuhan pada hari Minggu yang akan datang dalam Minggu Advent yang keempat di tanggal 20 Desember tahun 2020. Mohon perhatian dari jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anggota sidih jemaat yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti pelayanan sakramen perjamuan kudus Tuhan pada tanggal 20 Desember 2020, hari Minggu depan dalam Minggu Advent yang keempat, kepada Bapak Ibu saudara-saudara dipersilahkan untuk berdiri di tengah persekutuan, di tengah keluarga masing-masing, dan bersama-sama kita akan menghayati kembali arti pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk kita dan dunia ini. Saudara-saudara jemaat Tuhan, perjamuan kudus itu setiap kali kita rayakan bukan oleh karena kita sempurna, saudara-saudara, melainkan karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita dan melayakan kita untuk menerima berkat kasih karunia-Nya melalui makan roti dan minum anggur pada saat pelayanan sakramen perjamuan kudus nanti. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Setiap orang yang menyadari akan dosanya dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dalam anugerah-Nya yang kekal. Sebaliknya, yang tidak merasa demikian dinasihatkan supaya jangan duduk serta dalam meja perjamuan kudus Tuhan nanti. Karena itu, kita semua boleh yakin bahwa sekalipun dosa dan kelemahan masih ada dalam diri kita masing-masing, tetapi Allah menerima kita di dalam anugerah-Nya. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Ketika itu Tuhan Yesus yang tanpa dosa atas kehendak Allah Bapa di sorga mempersiapkan dirinya untuk menerima kematian demi keselamatan kita dari dosa. Untuk itu dengarkanlah kesaksian Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat 26 sebagai penetapan tentang pelayanan sakramen perjamuan kudus Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Amin. Kita berdoa sejenak. Ya Allah, umat-Mu yang berdiri di tengah persekutuan di dalam rumah mereka masing-masing
merekalah juga yang telah mempersiapkan diri untuk mengikuti pelayanan sakramen perjamuan kudus Tuhan di akhir tahun ini di gereja kami pada hari Minggu depan. Berkati dan persiapkan mereka lebih lagi. Berkati dan persiapkan kami sekalian lebih lagi. Demi Kristus Yesus, Tuhan penebus dan juru selamat kami, yang sedang kami coba ingat rayakan hari kelahirannya, yang sedang juga kami coba untuk hayati dan menahi ulang peristiwa kematiannya di Golgota. Demi Kristus Yesus dari Nazaret itulah kami berdoa bersyukur berterima kasih pada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, marilah kita memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari NKB 197 ayat pertama. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan syukur kita dalam doa untuk memohon berkat-Nya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami memohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Berkatilah persembahan kami ini dan sucikanlah agar boleh menjadi sarana bagi penyebaran Injil-Mu di muka bumi ini, supaya nama-Mu dipermuliakan. Sebab siapakah kami ini sehingga beroleh kuasa untuk memberikan dengan sukarela? Kesemuanya adalah milik-Mu dan kami telah mempersembahkannya dari dalam tangan-Mu sendiri. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 minggu ke depan ini kita akan memasuki Pekan Keluarga. Dan untuk menyelaraskan dengan visi, misi gereja untuk lebih meningkatkan kualitas iman jemaat, maka Pekan Keluarga kali ini lebih menyasar kepada kekokohan, keteguhan dan kekuatan iman jemaat saat menghadapi setiap pergumulan iman, khususnya di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, sehingga jemaat masih mampu untuk memancarkan terang cahaya sorgawi, menjadi motivasi, menjadi inspirasi, bahkan menjadi teladan bagi sesama, seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan hendaknya masing-masing anggota keluarga bertanggung jawab akan pemeliharaan dan pertumbuhan iman masing-masing anggota jemaat keluarga yang lain. Sebagai komponen utama komunitas jemaat Persekutuan Pauk Klenteng Agung, saling menguatkan, saling menghibur, dan saling menasehati, bahkan ikut terlibat langsung dalam mengatasi setiap pergumulan iman sesama, serta bertanggung jawab untuk setiap mereka-mereka yang meminta pertanggungjawaban dari kita, dan juga siap sedia meluruskan akan kesalahpahaman bagi mereka yang menyalahpahamkan ajaran kita. Dengan kekuatan dan keteguhan iman dalam kondisi pandemi
sampai hari ini kita masih boleh mengucapkan rasa syukur dan menikmati karunia Tuhan adalah merupakan bukti bahwa Tuhan senantiasa bersama kita, melindungi, menuntun, dan menyertai kita sebagai hasil kesetiaan, ketekunan, dan ketaatan kita yang semakin teruji dan semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah manis bagi sesama. Ingatlah, keluarga merupakan starting point atau titik awal bagaimana pertumbuhan iman kita mulai terbentuk dan seperti apa kelak pohon yang akan kita kehendaki hasilnya nanti. Semua berawal dari keluarga. Tetaplah bertekun dalam pengharapan dan setia membangun rumah doa dalam setiap keluarga sebagai pagar yang melindungi setiap tanaman di dalamnya dari ancaman dan gangguan pihak asing yang hendak merampas hak waris kerajaan surga dan keselamatan kita. Untuk itu, pagi hari ini Pekan Keluarga resmi saya buka. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan rangkaian syafaat kita dalam kesempatan ibadah Minggu Adventus yang ketiga hari ini. Ada beberapa pokok doa yang diterima dan dicatatkan oleh pelayan dan majelis untuk kita doakan. Selain semua yang tercatat, terdata, tersampaikan untuk didoakan ini, barangkali ada pokok doa lain yang belum sempat disampaikan oleh saudara-saudara jemaat Tuhan, maka naikkanlah itu kepada Tuhan dari rumah, dari tengah persekutuan di dalam rumah masing-masing Bapak Ibu saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah Minggu hari ini yang meskipun kami melakukannya, mengikutinya secara terpisah oleh jarak, oleh ruang, karena kami harus masih melakukannya dari tengah keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Kami bersyukur dan percaya bahwa Tuhan menyatukan hati kami dalam anugerah-Mu, dalam kekuatan, kuasa, kasih karunia dan Roh-Mu yang kudus. Dan tiba saatnya bagi kami untuk menaikkan rangkaian syafaat kami di hadapan hadirat-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami, umat-Mu, jemaat-Mu sekalian, jemaat gereja POK Lenteng Agung, tua muda kecil besar, dalam berbagai situasi kehidupan yang mereka alami, jalani, baik jemaat di sektor 1, 2, 3, dan 4, kiranya Tuhan melawat, Tuhan memberkati mereka sekalian. Para kekasih kami yang sudah berada di usia emas, usia indah mereka, para orang tua kami, para sesepuh jemaat-Mu yang sudah berada di usia emas, usia indah mereka bersama dengan anak cucu mereka, Tuhan memberkati mereka, baik mereka yang telah sendiri atau masih lengkap sebagai suami istri, sebagai opa dan oma. Tuhan berkati mereka bersama dengan keluarga, bersama dengan anak cucu mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa dan juga menyerahkan kehidupan jemaat yang berdoa di hadapan Tuhan untuk masalah kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka, untuk masalah pekerjaan, untuk masalah pendidikan, dan juga untuk persoalan-persoalan lain, persoalan hubungan antar anggota keluarga, antar keluarga, di dalam keluarga besar. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu yang sakit dan dalam masa pemulihan, Bapak Gatot Raharjo, Ibu Herianto, Bapak dan Ibu Yohanar, Ibu Koba Tiladuru, Saudara Noverius Tiladuru, Ibu Nepes Sialagan, dan Bapak Aksiono. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini yang dalam proses pemulihan ini, biarlah Tuhan ulurkan tangan pengasihan-Mu atas mereka, jamah, sembuhkan, pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakit yang mereka alami, kami berdoa bersepakat meminta Tuhan ulurkan tangan pengasihan-Mu, jamah, sembuhkan, pulihkan mereka. Kami berdoa dan juga menyerahkan jemaat-Mu dalam keluarga, rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Tuhan memberkati anak-anak atau cucu jemaat-Mu dalam studi mereka, baik di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Bahkan sampai saat ini masih harus dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh. Biarlah Tuhan juga memberkati yang mengikuti ujian semester atau ujian akhir semester. Tuhan memberkati, Tuhan menolong.
Ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan kami sebagai pelayan, fungsionaris aktivis gereja di gereja kami, Gereja Pok Lenteng Agung ini, pendeta majelis, pengurus komisi, dan pegawai gereja. Biarlah Tuhan menolong kami dalam saat kami harus melakukan tugas-tugas peran-peran kami dalam memfasilitasi, memediasi umat-Mu untuk tetap dan selalu menikmati hadirat Tuhan melalui setiap ibadah yang kami lakukan. Berkati juga ya Tuhan kekasih-kekasih kami, Pak Yosef dan rekan-rekan multimedia yang terus-menerus dengan segala kemampuan mereka dan peralatan yang terbatas yang kami miliki, mereka selalu melakukan peliputan, perekaman untuk setiap ibadah yang kami lakukan sampai saat ini secara online. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan panitia retret jemaat, Tuhan berkati. Juga kami berdoa menyerahkan kegiatan Natal kami di tahun ini yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sesuatu yang tidak lazim dalam kehidupan persekutuan kami. Kiranya dalam keadaan itu kami tetap mengalami sukacita Natal, kami tetap mengalami damai sejahtera Natal secara bersama-sama dalam kehidupan kami di tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa dan menyerahkan ibadah atau kegiatan kegerjaan Pekan Keluarga yang akan kami mulai hari ini sampai dengan tanggal 19 yang akan datang. Tuhan menolong, Tuhan menyertai setiap keluarga, setiap rumah tangga yang telah menerima buku panduan. Kiranya masing-masing keluarga dapat beribadah di tengah keluarga mereka masing-masing, dan kiranya juga mereka semua, kami semua dapat berjumpa dengan Tuhan melalui setiap ibadah yang kami lakukan di setiap malam pada hari ini dan sampai dengan tanggal 19 yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami, persekutuan kami, Gereja Pok Lenteng Agung ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk jemaat simpatisan, jemaat gereja atau Pok lain yang beribadah bersama-sama dengan kami saat ini melalui channel YouTube kami di dalam kesempatan ibadah Minggu Advent yang ketiga ini. Juga para warganet Kristiani, siapapun di antara mereka yang beribadah bersama dengan kami, Tuhan kiranya juga melawat, memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa untuk kehidupan kami dalam menjalankan peran sebagai warga negara, warga bangsa. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah bangsa kami dalam situasi kami bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 dan berbagai upaya keras yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Biarlah Tuhan menolong kami, pemerintah bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke wilayah-wilayah pelosok. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu seluruh anak bangsa, warga negara, warga bangsa. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu di tengah perbedaan suku, budaya dan agama yang ada. Kiranya kami berada dalam satu semangat juang yang sama untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan proses penyebaran vaksin yang saat ini sudah dilakukan dan dalam proses distribusinya, penyebarannya. Biarlah Tuhan juga menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa secara khusus menyerahkan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun kelahiran pada hari ini dan atau sepekan ke depan, untuk Destra, untuk Mikael Lumulis Sanai, Ibu Raflin Saguni Odi, Samuel Mario Pasorong. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini yang berulang tahun pada hari ini atau sepekan ke depan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan dengarkan kami Bapa, sebab kami menaikkan doa kami kepadamu pada saat ini tidak demi nama lain, hanya demi Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami, juru syafaat kami yang sudah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, kita telah tiba di penghujung rangkaian ibadah minggu hari ini, Minggu Adventus yang ketiga, dan ibadah nyata, ibadah sejati, ibadah sesungguhnya akan segera dimulai setelah saya dan saudara-saudara yang ada di rumah menyelesaikan ibadah ini, lalu kemudian kembali larut dan hanyut dalam berbagai aktivitas rutin non-rutin kita di tengah keluarga, di tengah pekerjaan sepanjang hari ini dan sepekan ke depan. Dan karena itu pulanglah dalam hidupmu, dalam keseharianmu sebagai ibadah nyata, ibadah sejati. Lakukan firman Allah yang telah saudara dengar pada hari ini. Biarkanlah kabar sukacita dari Allah tetap dan terus meresapi, mewarnai hari-hari hidupmu. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah bersama-sama kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 342 bait yang pertama. Keluar dari kaum dan rumah bapamu, serahkan dirimu, dan seterusnya. Saudara-saudara, kini buka dan arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, masih tetap berdiri, marilah kita mengambil waktu hening, kita bersaat teduh mengucap syukur untuk ibadah minggu yang telah kita ikuti bersama. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, selamat menjalani kehidupan di hari ini dan sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Masih tetap berdiri juga, mari kita naikkan pujian dari bait yang kedua, Kidung Jemaat 342, pergi dengan segera ke lorong negeri dan simpangannya, dan seterusnya.